Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat YouTube semua? Jumpa lagi dengan saya Muhammad Usama. Salam kenal bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali melihat saya. Saya ucapkan selamat datang di channel Usama Santer. Jangan lupa subscribe, kemudian like video-videonya, dan juga tuangkan komentar kalian yang bersifat membangun ya. Oke. Baik teman-teman, di sini pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai RPP dan cara menyusunnya. Setelah sebelumnya saya sudah membuat konten mengenai cara menyusun silabus dan juga cara menyusun program tahunan dan program semester. Jadi ini kelanjutannya ya, di mana ketiga-tiganya ini saling berkaitan ya. Silabus juga mengacu kepada program dan program tahunan dan program semester, dan juga RPP yang kita susun sekarang ini itu juga berkaitan dengan silabus. Nah, makanya ketiga-tiganya itu termasuk komponen yang menunjang dalam eh, pembelajaran ya. Oke, langsung saja biar tidak lama-lama kita membahas mengenai RPP dan cara menyusunnya. Ya, oke, di sini sudah saya cantumkan juga ya. Jadi RPP itu kepanjangannya apa? Mungkin bagi sahabat YouTube ada yang belum tahu ya RPP itu apa. Kalau di kalangan para guru mungkin udah tidak asing ya dengan yang namanya RPP, karena apa namanya, dalam melakukan suatu proses pembelajaran biasanya seorang guru itu juga harus menyusun RPP terlebih dahulu gitu, agar rencana pembelajarannya itu lebih matang. Nah, jadi RPP itu kepanjangannya Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ya. Kemudian bagaimana sih cara menyusun RPP? Oke ya, kita lanjut. Oke, sebelum kita ke cara menyusunnya, hendaknya kita mengenal dulu sekilas ya tentang RPP ini. Jadi, definisi RPP ini seperti yang sudah tercantum pada layar ya. Jadi, RPP ini adalah yang tadi saya sebutkan ya, kepanjangan dari RPP adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Nah, yang dimaksud rencana pelaksanaan pembelajaran itu apa? Nah, jadi rencana pelaksanaan pembelajaran ini adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam kompetensi inti dan telah dijabarkan dalam silabus. Nah, makanya tadi saya sebutkan ya di awal, pada awal-awal itu saya sudah menyebutkan bahwa silabus yang kemarin saya susun itu juga nanti akan berkaitan dengan penyusunan RPP ini ya. Kita menyusun RPP itu juga melihat kepada silabus, begitupun silabus yang dalam penyusunannya juga akan mempertimbangkan dengan program tahunan dan program semester yang sudah disusun sebelumnya. Oke, seperti itu RPP ya. Mungkin teman-teman untuk lebih jelasnya RPP itu kayak gimana gitu ya, itu mungkin bisa searching-searching sendiri ya. Di sini saya hanya membahas mengenai RPP sekilas saja ya. Kemudian saya lebih menekankan kepada cara menyusunnya. Oke. Kemudian cara menyusun RPP itu bagaimana ya? Jadi langkah-langkah penyusunan RPP itu ada beberapa. Kita tidak sembarang menyusun RPP. Jadi ada komponen-komponen di dalamnya yang memang harus tercantum ya di sana. Nah, yang pertama langkah-langkah menyusun RPP kita yang pertama kali harus dilakukan itu adalah mencantumkan identitas. Nah, identitas ini mencakup nama sekolah, kemudian mata pelajaran, kelas, materi pokok, dan alokasi waktu. Oke, mungkin sekalian saya akan berikan gambaran ya mengenai contoh RPP ini seperti apa biar langsung bisa paham gitu. Oke. Di sini nah, jadi RPP itu seperti yang sudah saya cantumkan di sini ya. Di sini ada RPP yang sudah saya susun. Jadi tadi yang pertama itu ada identitas ya.
Di situ juga ada identitas yang pertama kali. Nah, ini identitasnya ya. Jadi identitas itu tadi mencakup nama sekolah, kemudian mata pelajaran, kelas, materi pokok, dan alokasi waktu. Oke, di sini sekolahnya saya menyusunnya dengan nama sekolah saya ya dulu ya, di SMA Plus Bustanul Ulum Puker. Kemudian mata pelajarannya ya biologi, karena di sini juga saya membuat konten ini karena tugas juga ya, tugas jurusan ya, tugas apa namanya, kuliah. Saya kuliah di pendidikan biologi. Kemudian kelasnya saya buat kelas 10 semester ganjil ya, semesternya juga jangan lupa ya. Kemudian materi pokoknya saya ambil keanekaragaman hayati, dan alokasi waktunya 2 kali 45 menit. Ini satu pertemuan ya, jadi 2 jam, 1 jamnya 45 menit. Nah, itu identitas yang di RPP ini. Oke, kemudian kita coba ke slide lagi. Nah, tadi kan mencantumkan identitas ya, sudah paham mungkin mengenai identitasnya. Kemudian yang kedua adalah menentukan KI atau kompetensi inti dan KD atau kompetensi dasar sesuai silabus yang telah disusun. Ya. Oke, jadi KI dan KD itu adalah KI itu kompetensi inti dan KD itu kompetensi dasar. Nah, seperti apa? Langsung. Nah, ya. Jadi di sini sudah saya cantumkan kompetensi intinya ya. Di sini ada kompetensi inti poin A, kemudian di bawahnya poin B kompetensi dasarnya ya. Kompetensi dasarnya. Tentunya ini yang lebih rinci ya. Kompetensi dasar. Nah, ini juga sesuai di silabus, karena kan di silabus kita juga apa namanya, mencantumkan ya KI KD-nya itu kita juga cantumkan di situ. Pun dengan di program tahunan dan program semester itu juga ada. Nah, karena ini juga mengacu, KI dan KD ini mengacu kepada kurikulum yang berlaku pada era ini ya. Kalau saya ini menyusunnya karena sekarang itu yang kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013, maka kompetensi inti dan kompetensi dasar ini sesuai dengan apa yang ada di kurikulum 2013. Oke ya. Jadi tadi diingat-ingat, yang pertama identitas, kemudian kompetensi inti, dan juga kompetensi dasar. Oke, kemudian selanjutnya, nah jadi di PPT ini, nah ini nomor 3 tadi, setelah menentukan KI dan KD, kita merumuskan indikator dan tujuan pembelajaran berdasarkan kompetensi dasar ya. Merumuskan indikator dan tujuan ya. Sebenarnya hampir sama ya antara indikator dan tujuan ini. Nah, di sini juga saya sudah menyusun. Jadi indikatornya itu apa saja ya. Dari pembelajaran ini, dari pembelajaran keanekaragaman hayati ini, siswa dapat mengelompokkan berbagai jenis makhluk hidup pada tingkat gen dan jenis. Itu contohnya ya, indikator-indikator ini sampai ke bawah. Kemudian juga tujuan pembelajaran di sini ya. Nah, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik itu diharapkan dapat mengelompokkan berbagai jenis makhluk hidup pada tingkat gen dan jenis. Terus mendeskripsikan tingkatan, kemudian seterusnya ya. Itu. Jadi indikator dan tujuan pembelajaran itu dirumuskan sesuai dengan kompetensi dasar ya. Contoh di sini kan di kompetensi dasar kayak 3.7 ini kan ada mendeskripsikan keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem ya melalui kegiatan pengamatan. Nah, maka di sini juga ada seperti siswa dapat mendeskripsikan tingkatan keanekaragaman hayati, gen, jenis, dan ekosistem. Begitu. Oke ya, itu indikator dan tujuan pembelajaran. Kemudian yang seterusnya, oke, setelah kita merumuskan indikator dan tujuan pembelajaran berdasarkan KD, yang keempat yaitu cara menyusun RPP selanjutnya mengidentifikasi materi ajar berdasarkan materi pokok atau pembelajaran yang terdapat dalam silabus. Materi ajar merupakan uraian dari materi pokok atau pembelajaran. Nah ya, jadi seperti yang dicontohkan saya ini, setelah kita menyusun apa namanya tadi indikator, kemudian tujuan pembelajaran, kita mengidentifikasi materi pembelajarannya ya. Jadi kita nggak perlu kita itu harus
menuliskan keseluruhan gitu ya, kira-kira nanti materinya kayak gimana gitu kan. Nah, kita itu menuliskan hanya, uraiannya saja ya, sekilas saja, yang nanti kira-kira akan dipelajari, pada pertemuan ini yang dirancang di RPP ini ya. Nah, ini seperti ini contohnya saya mengambil keanekaragaman hayati, maka di sini saya mengulas keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup. Keanekaragaman hayati melingkupi berbagai perbedaan variasi bentuk, penampilan, jumlah dan sifat-sifat yang terlihat pada berbagai tingkatan, baik tingkatan gen, tingkatan spesies maupun tingkatan ekosistem. Di Indonesia, keanekaragaman hayati ada memiliki ciri khas dan variasi tertentu. Pada pertemuan ini akan dibahas mengenai konsep dari tingkatan keanekaragaman hayati khususnya yang ada di Indonesia. Nah, itu kan udah mencakup ya, artinya dalam pertemuan itu nanti akan membahas tentang keanekaragaman hayati, terutama mengenai tingkatannya ya, tingkatan keanekaragaman hayati itu sendiri, kemudian juga keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia itu juga akan dibahas di situ. Oke, kemudian selanjutnya setelah kita mengidentifikasi materi ajar, kemudian yang kelima adalah menentukan strategi pembelajaran, media, dan sumber belajar yang akan digunakan. Nah, oke. Jadi yang selanjutnya kita menentukan nih strategi pembelajaran yang akan kita laksanakan nanti itu seperti apa, ya. Jadi di sini sudah saya tampilkan ini strateginya mencakup pendekatan, model, dan metode pembelajaran. Jadi modelnya menggunakan model pembelajaran kooperatif, pendekatannya scientific approach, ya pendekatan saintifik, kemudian atau pendekatan ilmiah, kemudian metode pengamatan, studi literatur, diskusi kelompok, dan presentasi. Nah itu nanti terserah sahabat YouTube semua ya, mungkin nanti ingin apa namanya melaksanakan pembelajaran kemudian merancang RPP ini. Nah, nanti terserah modelnya mau seperti apa, metodenya itu juga seperti apa, itu terserah guru-guru ya. Dan kemudian yang seterusnya kita juga akan menyusun yang namanya media dan sumber belajar ya. Nah, media itu nanti yang akan kita gunakan ya. Artinya kita menyampaikan pembelajaran itu melewati perantara apa gitu kan. Nah, di situ kan ada laptop, LCD, kemudian alat tulis, LKS ya. Aneka tumbuhan yang berbeda-beda, macam-macam bunga mawar, kacang-kacangan dan lain-lain. Yang tujuannya nanti kalau saya cantumkan di sini itu kan tujuannya untuk nanti untuk dilakukan pengamatan gitu. Aneka tumbuhan tersebut ya, untuk diamati keanekaragaman hayatinya. Nah, kemudian juga ini yang B, PowerPoint yang berisi gambar kehidupan hayati tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Ya, seperti itu ya. Kemudian sumber belajarnya juga cantumin nanti kira-kira sumber literasinya itu mengenai pembelajaran keanekaragaman hayati ini dari mana gitu. Nah, ini saya mengambil beberapa sumber literasi, sumber literaturnya. Tuh. Kemudian yang selanjutnya ya setelah kita menentukan strategi pembelajaran, media dan sumber belajar, kita selanjutnya merumuskan langkah-langkah pembelajaran yang terdiri dari kegiatan awal, inti, dan akhir ya. Nah, baru kita menyusun langkah-langkahnya ya. Nah, seperti apa? Nah, seperti ini ya. Jadi langkah-langkah pembelajaran nanti juga terserah ya, terserah guru yang yang akan mengajar nanti sistem mengajarnya itu seperti apa, langkah-langkah pembelajarannya itu seperti apa itu terserah nanti. Ya yang penting paling inti itu ada kegiatan awalnya nanti itu seperti apa kegiatan awal ya, kemudian juga ada kegiatan intinya dan jangan lupa nanti pasti ada kegiatan penutup atau kegiatan akhir ya. Nah, seperti itu, seperti yang PPT yang sudah saya susun di sini. Jadi ada kegiatan awal ya. Nah, di sini nanti juga dicantumkan ya sesuai dengan di kegiatan inti ya, bukan di kegiatan awal. Nah, jadi kalau kegiatan awal ya nanti terserah kalau awal itu misal mengucapkan salam, kemudian setelah mengucapkan salam nanti mengaitkan materi sebelumnya, itu kan bisa ya. Kemudian, nah kalau di kegiatan inti nanti juga
eee, dicantumkan ya kira-kira, strategi itu nanti seperti apa gitu loh, langkah-langkahnya gitu loh, strategi pembelajarannya. Misal, kalau punya saya ini kan, pertama guru membagi peserta didik dengan berkelompok gitu kan, berkelompok berpasang-pasangan dengan teman sebangkunya. Kemudian guru membagikan aneka tumbuhan yang berbeda-beda pada masing-masing kelompok. Kemudian guru membagikan LKS kepada masing-masing kelompok untuk dikerjakan bersama-sama. Nah, kemudian seterusnya ya, yang intinya, di sini saya menggunakan model pembelajaran kooperatif ini, ya nanti siswa biar tidak mengerjakan sendiri ya, dia mengerjakan bareng, tapi barengnya ini kan dalam hal diskusi, jadi ada yang tidak tahu ya saling membantu gitu. Nah, itu dari metode yang saya ambil itu nanti dijabarkan di sini langkah-langkahnya, langkah-langkah sistematisnya itu seperti apa dijabarkan di langkah-langkah belajaran ini, khususnya di kegiatan inti. Kemudian penutup, kalau penutup ya hampir sama kayak pembuka mungkin ya, nanti bisa salam terakhir ya, kemudian juga mungkin masih mengaitkan materi-materi yang dipelajari sekarang dengan materi yang akan datang, itu juga bisa ya. Oke, nah itu mengenai langkah-langkah pembelajaran. Kemudian, nah yang terakhir adalah menyusun kriteria penilaian. Nah, setelah eh, RPP dari identitas sampai langkah-langkah pembelajaran itu sudah selesai, maka kita menyusun kriteria penilaiannya itu kemungkinan nanti seperti apa gitu. Nah, dalam hal ini kriteria penilaian sudah saya cantumkan juga ya di sini. Penilaian hasil pembelajaran di mana aspek penilaiannya mencakup kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemudian teknik penilaiannya kognitif itu dengan tes tertulis, dengan instrumen penilaian itu adalah soal pilihan ganda. Kemudian yang kemampuan afektif itu teknik penilaiannya dengan pengisian angket, instrumen penilaiannya angket. Kemudian kemampuan psikomotor itu teknik penilaiannya melalui observasi langsung, yang itu menggunakan lembar observasi ya tentunya sebagai instrumen penilaian. Nah, seperti itu RPP, susunan RPP ya, kemudian cara menyusunnya juga ya. Nah, terus jangan lupa yang terakhir ya pasti ya, nanti ada terakhir ada tanggal dibuatnya, kemudian juga di sini ada nama kepala sekolah, kemudian nama guru. Ini saya pakai nama saya ya, padahal saya belum jadi guru nih. Ya, ya ini juga harapan kan ya, doa bisa juga kita katakan doa gitu kan. Ya semoga bisa menjadi guru gitu. Di sini saya cantumkan, di sini juga saya cantumkan nama kepala sekolah SMA saya dulu ya. Tuh. Oke, itu adalah susunan-susunan dari RPP ya. Jadi teman-teman ingat kembali, jadi saya sedikit mengulas lagi. Intinya RPP itu ada identitasnya ya, identitas. Kemudian nanti ada kompetensi inti dan juga kompetensi dasar. Kemudian indikator dan juga tujuan pembelajaran. Kemudian uraian materi pembelajaran, kemudian pendekatan model dan metode pembelajaran serta media dan sumber belajarnya, dan barulah kita melangkah ke langkah-langkah sistematis pembelajarannya itu seperti apa, mulai dari kegiatan awal, inti sampai akhir, dan juga yang terakhir baru penilaian hasil pembelajaran. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Oke, saya tampilkan lagi show-nya. Oh, nah, oke ya, jadi seperti itu cara penyusunan RPP ya. Semoga konten ini dapat bermanfaat bagi sahabat YouTube semuanya, terutama para mahasiswa ya, para mahasiswa yang kuliah di bidang pendidikan mungkin bingung dengan penyusunan RPP itu seperti apa, kemudian mungkin juga guru yang ingin menambah pengetahuan ya mengenai tentang RPP, karena RPP ini
terkadang juga beda-beda ya, apa namanya, susunannya itu juga beda-beda, tapi sepertinya kalau, intinya itu yang penting-penting itu yang tadi sudah saya sebutkan itu kan. Mungkin nanti bedanya itu di seperti langkah pembelajarannya itu ya, langkah-langkah pembelajaran mungkin ada yang, tidak ada kegiatan, maksudnya tidak diplotkan gitu loh, kegiatan awal, inti, dan juga akhir, mungkin langsung kegiatannya seperti apa gitu, itu juga ada, ya. Intinya semoga, konten ini dapat bermanfaat, dan jangan lupa ya terakhir, jangan lupa saya ingatkan kembali lagi, dukung channel ini dengan subscribe, kemudian like video ini ya, dan juga komentar ya. Akan tetapi komentarnya ingat, komentarnya itu harus yang bersifat membangun ya, agar, saya sendiri itu bisa lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten yang insya Allah bisa bermanfaat kepada orang lain dan juga diri saya sendiri. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dan sampai bertemu kembali di video yang akan saya buat selanjutnya ya. Kalau saya buat tapi. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.